berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Rest in God. Malam hari ini kita akan memasuki waktu istirahat kita. Kita hampiri Tuhan dan kita persembahkan kurban syukur kita. Kita bawa semua pergumulan beban berat kita sepanjang hari ini. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena tidak habis-habisnya kasih setiamu Engkau berikan, Engkau sediakan bagi kami. Malam hari ini kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, kami membawa semua beban berat, pergumulan, dan hal-hal yang membebani hati kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber kelegaan, Engkaulah sumber damai sejahtera. Engkaulah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang peduli dengan hidup kami. Biarlah kami semua juga boleh memberikan persembahan, korban syukur kami yang terbaik bagi-Mu. Karena Engkaulah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Kaulah pusat penyembahan kami. Glory bagimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Haleluya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan katakan bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak disembah. Kau memberkati
setiap keluarga. Kaulah yang disembah, terima kasih Tuhan. Sebab keluarga kami, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang berkenan kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu, agar kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku rumah doa-Mu, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, jadikan kami rumah doa-Mu, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Puji Tuhan, satu pujian yang mengingatkan kita semua betapa berharganya keluarga kita. Berbicara tentang keluarga, tidak bisa dilepaskan peranan terpenting dalam keluarga, yaitu kepala keluarga. Karena kepala keluarga lah yang dipakai Tuhan untuk mengalirkan berkat bagi anggota keluarga, terutama kepada anak-anaknya. Cuma banyak problem di masyarakat, terutama tentang keluarga-keluarga itu justru dimulai dari ayahnya, dari kepala keluarga. Sehingga banyak anak-anak yang bertumbuh dalam kegamangan dan dalam kebimbangan, dalam kesulitan. Sehingga banyak sekali anak-anak kemudian bertumbuh dalam masalah. Begitu ya. Sebelum lebih lanjut kita sharing tentang hal ini, mungkin ada yang mau berbagi tentang kasus apa begitu yang terkait dengan seorang kepala keluarga atau ayah. Ada? Ada Pak. Ya, silakan. Berapa waktu yang lalu saya dengar ceritanya teman saya Pak, di mana papanya meninggalkan dia dan mamanya tanpa sebab apa-apa. Dia itu hanya meninggalkan sepucuk surat di rumahnya, dan ya sampai saat ini ya nggak ada kabar berita dari papanya. Saya pikir ini mengerikan juga ya Pak ya. Seperti kayak gitu Pak, orang tua. Tidak tahu di mana dia berada ya. Istri dan anaknya setelah itu nggak tahu di mana dia berada. Nggak tahu Pak. Setelah berapa tahun kemudian itu dia tuh mau ambil anaknya.
mengambil teman saya ini. Jadi pada saat itu kebetulan mamahnya ada, bertepatan mereka berdua ada, suami istri ini. Jadi kayak rebut-rebutan anak. Tapi akhirnya memang teman saya memilih untuk mengikut mamahnya. Kasihan sekali keluarga yang ditinggalkan ya. Tapi memang kalau kita lihat di masyarakat, kasus-kasus seperti ini sebenarnya cukup banyak ya. Bagaimana rumah tangga jadi mengalami situasi yang sulit karena kepala keluarga tidak berfungsi dengan baik, kepala keluarga menghilang begitu saja, kepala keluarga akhirnya selingkuh, bahkan mungkin nikah lagi sembunyi-sembunyi maupun memaksakan menikah lagi, memaksa istrinya menyetujui berpoligami. Situasi yang banyak terjadi dalam masyarakat. Tetapi bukan berarti kalau banyak terjadi kita setuju. Iman Kristen tidak setuju. Bahkan kalau kita mau bicara keluarga, maka kita harus berbicara pertama kali tentang seorang pria yang diposisikan oleh Tuhan sebagai kepala keluarga. Karena dari seorang pria yang ditempatkan Tuhan, diposisikan Tuhan, dipercaya Tuhan untuk menjadi kepala keluarga, itu akan mengalirkan berkat Tuhan untuk istri dan anak-anaknya. Makanya ketika seorang kepala keluarga tidak berfungsi dengan baik, anak-anaknya bertumbuh dalam kesulitan. Ya, puji Tuhan kalau mereka berjumpa dengan Tuhan, dengan Bapa Surgawi sehingga alami pemulihan. Tetapi kalau tidak, mereka mengalami kesulitan untuk bertumbuh dengan baik. Seorang pria sebagai kepala keluarga seharusnya bisa memimpin, bisa melindungi, memberi rasa aman bagi anggota keluarganya, terutama anak-anaknya. Itu merasa aman dan tahu arah hidupnya karena ada seorang ayah, ada seorang kepala keluarga yang memimpin, yang peduli, yang merawat, yang mengayomi, yang menyediakan apa yang dibutuhkan bagi anak-anaknya. Fenomena tentang problem seorang ayah, seorang kepala keluarga ini begitu merusak dunia ini. Makanya penting sekali seorang kepala keluarga menjaga betul integritasnya. Para pria, siapapun bapak yang saat ini melihat siaran ini bisa melihat kalau saudara sebagai seorang pria kemudian menikah, saudara diberi kepercayaan sangat besar oleh Bapa Surgawi, oleh Tuhan menjadi kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, kita harus menjaga integritas kita, supaya melalui kehadiran kita, tidak hanya kasih Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan, tetapi anak-anak kita bisa bertumbuh dalam arah yang benar, arah hidup yang jelas, mengerti tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Di Alkitab memang juga ditunjukkan bagaimana seorang ayah, seorang kepala keluarga kadang-kadang berperilaku yang sangat buruk, menjadi contoh yang sangat buruk. Salah satunya adalah Nuh. Kita tahu bahwa Nuh begitu dapat kasih karunia Tuhan luar biasa dari begitu banyak kepala keluarga, hanya Nuh yang dipilih Tuhan, beroleh kasih karunia Tuhan untuk diselamatkan dari penghukuman air bah itu. Ketika Nuh dan keluarganya dilindungi Tuhan sedemikian rupa di bahteranya itu, kemudian begitu sudah surut air bah itu, ternyata Nuh justru memperlihatkan contoh yang sangat buruk sekali. Dia merusak integritasnya sendiri. Kalau kita baca Kejadian pasal 9 ayat yang 20 dan 23 saja saya baca. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sangat menyedihkan sekali. Seseorang yang beroleh anugerah Tuhan luar biasa untuk memimpin keluarganya, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tetapi setelah itu, dia bertani, dia bekerja, diberkati Tuhan. Apa yang dia kerjakan diberkati Tuhan sebagai petani kebun anggur.
itu berlimpah dengan hasil, tetapi ternyata dia menjadi mabuk oleh anggur. Mabuknya begitu berat sampai telanjang. Anak-anaknya melihat itu benar-benar rusak. Integritas Nuh sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga, rusak di mata anak-anaknya. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Orang yang beroleh anugerah Tuhan luar biasa aja, ternyata bisa juga integritasnya rusak di rumahnya sendiri, di hadapan anak-anaknya. Apalagi bapak-bapak yang tidak beroleh anugerah Tuhan spesial seperti itu. Pasti mungkin banyak, dan masa-masa sekarang saya lihat semakin banyak situasi rusak itu terjadi. Nah, lalu bagaimana Pak supaya para kepala keluarga ini memiliki integritas? Yang jelas pasti butuh komitmen ya. Butuh komitmen bagi para bapak, bagi kepala keluarga. Itu mesti punya komitmen pribadi, tekad pribadi yang kuat. Bahwa saya ingin kehadiran saya di rumah ini, di keluarga ini, menumbuhkan kepercayaan istri dan anak-anak, membuat mereka akhirnya bisa respect terhadap aku, menghormati aku, mau mendengar aku. Butuh kemauan, butuh komitmen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan para kepala keluarga. Yang pertama, Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi yang pertama, para kepala keluarga harus mengasihi istrinya. Mengasihi istrinya sendiri maksudnya ya. Jangan mengasihi istri orang lain. Mengasihi istrinya sendiri. Bandingannya kalau kita baca perikop Efesus pasal 5 itu, bandingannya seperti Kristus mengasihi jemaat. Demikianlah suami mengasihi istrinya. Kalau kepala keluarga, bapak-bapak, kalau ingin integritasmu tetap terjaga, anak-anakmu bisa menghormatimu, tidak hanya istrimu, maka engkau harus belajar mengasihi istrimu. Tidak mengasihi istri orang lain nggak apa-apa, tetapi mengasihi istrimu yang sudah Tuhan satukan dalam pernikahan kudus itu. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi ada pengorbanan, kerelaan berkorban bagi istrinya. Bahkan gambarannya juga seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Makanya kalau ada suami yang lakukan KDRT terhadap istrinya, yang kasar terhadap istrinya, yang menyia-nyiakan kesetiaan istrinya, yang selingkuh, tidak setia, pasti integritasnya rusak. Anak-anaknya sulit untuk menghormati, dan istrinya pasti hancur hati luar biasa. Karena sudah merusak dirinya sendiri. Jadi bukan karena mereka nggak menghormati, dia sudah merusak integritasnya sebagai kepala keluarga. Ketika dia merusak sendiri integritasnya, maka kepercayaan dan rasa hormat istri dan anaknya pasti juga hancur. Kasih istrimu dengan kasih yang benar, tanpa kekerasan, tanpa caci maki. Karena itu seperti tubuhmu sendiri. Bagaimana mungkin bapak-bapak menyakiti tubuhmu sendiri? Yang kedua, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik anakmu dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Siapa yang harus mendidik? Anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu. Yang dipercaya Tuhan adalah kepala keluarga. Yang paling bertanggung jawab adalah kepala keluarga. Cuma karena kepala keluarga harus bekerja, harus lakukan banyak aktivitas lain. Kadang-kadang waktunya terbatas. Tuhan memberi seorang penolong, yaitu istri. Suami istri harus mendidik anak-anaknya sendiri. Ada keterbatasan mereka. Makanya perlu partner, makanya ada guru sekolah minggu, ada pembimbing rohani yang mendampingi, ada guru agama yang mendampingi, ada guru di sekolah atau mungkin bimbingan belajar. Tapi ingat, mereka menolong, mereka membantu. Tetapi tanggung jawab utama mendidik anak dalam nasihat dan ajaran Tuhan adalah orang tua. Dan dari
Dua orang tua ini yang paling bertanggung jawab di hadapan Tuhan siapa? Seorang ayah, seorang kepala keluarga. Yang ketiga, lakukan apa yang saudara ajarkan. Seringkali kita ini banyak bicara ya. Seorang ayah biasanya seorang kepala keluarga, seorang laki-laki bicara banyak kalau melihat anaknya bermasalah. Ya. Sementara kalau mamanya, anak-anak suka bilang terlalu banyak bicara, sementara ayahnya terlalu sedikit bicara. Sebagai kepala keluarga kita perlu memberi waktu tertentu. Untuk apa? Untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak kita. Untuk memberi nasihat, memberi semangat kepada mereka. Supaya mereka bisa curhat, mereka sedang dalam pergumulan apa. Dan kita menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai iman, nilai-nilai yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang paling bertanggung jawab adalah kepala keluarga. Ditolong oleh istrinya. Itu harus dilakukan. Tidak hanya sesekali, makanya bapak-bapak jangan banyak bicara, terlalu banyak bicara panjang lebar, apalagi dengan emosi marah ketika anakmu punya masalah atau dianggap itu membuat malu, mengecewakan. Kalau itu terus-menerus dilakukan, anaknya akhirnya punya pola. Dia akan berulah terus karena dia ingin mendapatkan perhatian dari saudara sebagai seorang ayah. Tidak, lakukan. Itu sebagai sebuah tanggung jawab. Hari demi hari berbagai kesempatan kita lakukan. Tidak hanya kita punya tanggung jawab memberi nasihat dan mendidik anak kita dalam ajaran Tuhan. Kita harus memperlihatkan bahwa nasihat dan ajaran kita itu juga kita lakukan. Para bapak harus berani, kepala keluarga harus berani berkata kepada anak-anaknya, "Nak, kalau kamu membuat keputusan, belajar dari papa, bagaimana papa minta pimpinan Tuhan supaya keputusan tidak salah. Nah, kalau kamu alami kegagalan, kamu bisa lihat papa, bagaimana papa bangkit dari kegagalan karena papa mengandalkan Tuhan. Nah, kamu bisa kecewa, bisa sangat marah bahkan dengan situasi yang kamu alami. Kamu belajar dari Bapak, bagaimana Bapak akhirnya mengatasi kekecewaan, bagaimana mengatasi kekhawatiran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita orang-orang yang punya integritas itu selalu berani berkata, tidak hanya bicara nasihat dan ajaran, tetapi memperlihatkan dirinya sendiri juga sebagai contoh bahwa apa yang dikatakan itu dia jalani. Dia lakukan. Ini tantangan besar bagi para ayah, bagi para kepala keluarga. Kalau sungguh-sungguh ingin menjadi kepala keluarga yang berintegritas, jangan hanya bicara, jangan hanya memberi nasihat, tetapi perlihatkan dirimu sebagai alat peraga kebenaran itu. Jadi model yang bisa diteladani, yang bisa diikuti. Amen. Di mana anak-anak kita akhirnya mengikuti jalan hidup kita. Yes. Jadi saudara-saudara, para kepala keluarga, kita punya tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Tuhan dan kita menentukan berkat bagi keluarga kita. Kita menentukan bagaimana pertumbuhan anak-anak kita ke depan. Oleh sebab itu, ambil tanggung jawabmu. Jadilah kepala keluarga yang berintegritas. Amin. Kerjakan apa yang harus dikerjakan. Amin. Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti Amin. Engkau mencintai tubuhmu, merawat tubuhmu. Perlakukan istrimu seperti itu. Dan didik, nasihati anak-anakmu dengan segenap hati di jalan Tuhan. Jadikan dirimu sendiri alat peraga dari ajaran-ajaran Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan para pria sebagai kepala keluarga, orang-orang yang tepat, orang-orang yang Tuhan berikan anugerah untuk menjadi saluran berkat bagi istri dan anak-anak. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk para kepala keluarga, pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi.
Kami sangat percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berikan mereka pertolongan, berikan mereka hikmat, agar mereka bisa memimpin keluarganya dalam hikmat, dalam kuasa dan kebenaran Tuhan. Berkati semua usaha, semua pekerjaan yang mereka lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Tuhan berkati para ayah, Tuhan berkati para suami, agar mereka benar-benar bisa jadi kepala keluarga yang boleh mengalirkan berkat bagi anggota keluarganya. Berikan mereka kelembutan hati untuk mau berubah, untuk mau diubah oleh Tuhan, untuk mau dibentuk oleh Tuhan, supaya mereka dengan jujur menyadari semua keterbatasan, kekurangan dan kekilafan mereka sebagai kepala keluarga. Tuhan jamah hati bapak-bapak agar hati mereka kembali kepada anak-anaknya. Para bapak yang saat ini sedang meninggalkan keluarganya, yang saat ini sedang melepaskan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, biarlah mereka Tuhan jamah hatinya, sehingga mereka kembali mengambil tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai ayah, sehingga kepala keluarga bisa berfungsi dengan baik, keluarganya dipulihkan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berjalan tanpa kehadiran seorang ayah. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Mereka mungkin merasa kesepian, mereka mulai gamang dengan perjalanan hidupnya. Bapa, mari Engkau hampiri anak-anak seperti ini. Mari Engkau hampiri Bapa, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Ayahnya secara jasmani mungkin meninggalkan mereka dengan berbagai macam cara. Tetapi Engkau adalah Bapa yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyembuhkan kekosongan hatinya, luka hatinya. Dan Tuhan hadir di bagian-bagian yang kosong. Sebagai Bapa yang hadir, sebagai Bapa yang penuh kasih, sebagai Bapa yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan juga memberkati para single parent, ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, sehingga mereka bergumul dengan rumah tangganya, harus mendidik anak-anaknya, harus mencukupi kebutuhan ekonominya. Tuhan berkati, karena Engkau adalah pelindung bagi para yatim, bagi para janda. Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk generasi muda di Indonesia, di mana mereka tumbuh tanpa kehadiran ayah. Mereka tumbuh tanpa arah yang jelas karena tidak ada yang memimpin, tidak ada yang melindungi. Tuhan, kiranya Tuhan juga memimpin mereka, arahkan mereka Tuhan. Tarik mereka Tuhan, agar mereka juga boleh mengalami pemulihan di hatinya, dan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu sebagai Bapa yang sempurna. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua pergumulan saudara boleh bawa kepada Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, saudara jangan segan untuk menuliskan pokok-pokok doa saudara di nomor telepon yang tercantum yang dapat saudara hubungin. Atau kalau saudara juga ingin memberikan komentar, saudara boleh tulis di ruang komentar di channel Diaspora TV. Itu sangat berguna bagi kami di dalam meningkatkan pelayanan ini. Terima kasih, kita akan akhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari kita ungkapkan dengan penuh pengharapan dan penuh iman Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa